Nah, ini kemarin Jeruk Lian Adat saking padatnya kegiatan, sesungguhnya Bapak suruh ngeprint banner dari Brahman kembali kepada Brahman. Nah, dari peseraman yang di peseraman udah Bapak berikan, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Katanya Moksatam Jagadita Yaca Dharma gitu kan. Mana sih bukti ajaran itu, skema itu? Nah, kalau tahu kita skema itu, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran agama lain maupun doktrin-doktrin ajaran lain. Kita akan pagah, akan kuat, karena sudah tahu. Begitu. Kalau kita nggak tahu, mudah terpengaruh, mudah terbawa. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Ini bukti adik-adik sekalian. Ini spirit yang Bapak sampaikan tadi, contoh secara spiritual, vertikal, sunil agama, bahwa semua dosa bisa dilebur menjadi nol. Di mana dasarnya Bapak Jenderal bicara begitu, atau Mangku Jenderal bicara begitu gitu kan? Ide Sang Hyang Widiwasi bersabda, atau kita yakini semua, bahwa beliau kalau berkenan, alam semesta beserta segala isinya ini bisa diperalina dalam waktu sedetik. Percaya adik-adik? Kalau sudah percaya itu, apalagi dosa cuma satu orang kecil bagi Tuhan itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Memperalaya alam semesta, menghapuskan alam semesta menjadi nol saja mampu. Apalagi dosa seseorang yang beliau kehendaki. Maka dari itu, bagaimana caranya? Mari adik-adik sekalian, Bapak dan kita semua belajar sama-sama. Apa sih gunanya kita melaksanakan Trisandya, Pancasembah, puasa, jagri dan sebagainya? Semua ajaran agama itu, baik Weda Sruti maupun Smrti, ini yang kelihatan. Ini tak tulis, Weda tertulis ini, maupun Weda tidak tertulis atau Mahir tak tulis itu. Semua tujuannya adalah untuk membersihkan pikiran kita, ucapan kita, maupun perbuatan kita. Kalau ini sudah bersih semua, yakinlah Moksatam Jagadita Yaca Dharma itu akan tercapai. Kita lihat di depan ada upakara sesajen. Dilihat di samping, di belakang Raja Lemangku Gede ada pemangku, ada Lian Adat juga nyarengin. Ada juga umat, ada pelinggih. Untuk apa sih kita kesini di Siwarak ini? Sama niat kita semua. Kalau adik-adik tahu kamar mandi? Kamar mandi itu semestinya bersih apa biarkan kotor? Kamar mandi itu tempat suci apa tempat kotor? Aneh beli ya bedek. Sesungguhnya kamar mandi WC itu adalah tempat suci. Mau jawabannya? Adik-adik kalau badannya kotor, untuk membersihkan badannya kemana? Artinya kamar mandi tempat suci apa tempat kotor? Kalau adik-adik sakit perutnya, pengen buang air kecil maupun buang air besar, datangnya kemana? Tempat kamar mandi untuk tempat pengobatan, pembersihan kekotoran di dalam, atau apa tempat kotor? Nah, ini adik-adik, kita orang Hindu, orang Bali ini biar tahu. Coba tanya bapak-bapaknya yang pernah bergaul dengan orang Barat, turis-turis itu. Orang Barat kamar mandinya bersih mengkilat, bisa untuk tidur di sana dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di sana tempat yang bersih, tempat suci. Coba adik-adik misalnya tempat kamar mandinya kotor, airnya kotor, bisakah membersihkan badan dengan air kotor? Nah itu ya. Ini contoh kasar Bapak berikan. Kalau kamar mandi WC saja adik-adik mau pelihara dengan baik, bersihkan dengan baik, apalagi tempat tidur, apalagi tempat suci, kan begitu.
Jadi adik-adik, agama Hindu yang Tattwa itu, ya, Weda Sruti maupun Semerti, gunanya itu diwahyukan oleh Ida Hyang Widiwasi untuk apa sih? Untuk menjaga nih tapak dara, tahu tapak dara? Untuk keseimbangan lahir maupun batin. Kalau ke atas vertikal ini hubungan dengan Ida Hyang Widiwasi dan manifestasi beliau. Ke kiri ke kanan adalah kepada sesama umat manusia, yang baik untuk diikuti, yang jelek untuk dibina. Ke bawah itu hubungan dengan para buta kala, arwah yang derajat lebih rendah dari manusia. Para buta kala itu. Buta kala dibagi dua, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, yang buta itu apa? Ada tiga. Ada hewan atau binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada alam atau batu-batuan. Yang tidak kelihatan, setan, jin, iblis, memedi, leak, tunyi, nah itu dan seterusnya itu. Ya? Bagaimana caranya melaksanakan agama, memahami ajaran agama yang semakin dalam dan luas itu? Untuk memudahkan umat manusia, khususnya umat Hindu, dikelompokkanlah menjadi tiga, yang disebut dengan tiga kerangka dasar agama Hindu. Ada Tattwa atau filsafat, susila atau etika, upacara upakara atau ritual. Tiga-tiganya ini bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, bagaikan telur. Tahu telur? Ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Kulitnya itu pinake upacara upakara sarana. Bali ini menjadi pulau dewata karena upacara upakara itu dipelihara dengan baik, dilakukan dengan baik oleh leluhur kita dulu. Makanya adik-adik jangan terpengaruh orang, apa itu upacara upakara aja ditonjolkan, bukan jenanonya, bukan lain-lain gitu kan. Bukan kembali ke Weda yang mana dulu. Dia pun nggak paham Weda, orang-orang kayak begitu. Adik-adik jangan berpengaruh. Hindu Wedanya ada dua besarnya. Weda tidak tertulis dengan Weda yang tertulis. Maya Tattwa dan Tattwa. Yang tertulis atau Tattwa ini dibagi dua. Ada Weda Sruti, Weda Semerti. Weda Sruti ada Catur Weda dan Pancama Weda. Catur Weda sebagai Weda Sila, ya. Kemudian Semerti itu ada dua, Wedanga dan Upaweda. Wedanga ada Itihasa dan Purana dan seterusnya. Adik-adik sekalian, kalau kita belum memahami Itihasa dan Purana, siapapun di antara kita pasti akan nyaplir. Itu teori tanpa bukti, teori tanpa praktek. Itu. Jadi hanya pesan teori aja, tahu pengetahuannya aja, tapi dia nggak tahu hasilnya, tidak membuktikan hasil. Gitu. Tapi Itihasa dan Purana itulah hasil dari Weda itu sendiri. Leluhur kita melaksanakan itu terbukti begitu gitu. Bagaimana caranya manusia yang terdiri dari Tripermana ini, yang lebih sempurna dari semua makhluk yang ada, untuk menyempurnakan binatang dengan cara dijadikan persembahan, pecaruan. Nah gitu ya. Lihat Dewa Krishna, Sri Krishna, Arjuna sangat taat kepada ahimsa, Wasudewa kutumbakam, Tattwa Masi, kuku 5 tidak boleh memati-mati. Makhluk yang berkuku 5. Arjuna sangat taat kepada itu. Makanya gandewanya dilepas bahwa, wahai Sri Krishna, hamba tidak mau berbuat dosa yang besar. Bahwa Trirene pun mengajarkan salah satunya Resi Rene, Pitrarene, itulah orang tua, itu guru saya, itu saudara saya Andi Tolan, begitu ya. Ahimsa, tidak boleh menyakiti apalagi membunuh. Sekarang saya membunuh banyak guru saudara, begitu. Bagaimana Sri Krishna?
Sri Krishna sebagai awatara ke-8 nyaris gagal melaksanakan tugas awatara. Kalau saja Arjuna tidak mau melaksanakan tugas berperang, Sri Krishna sebagai awatara ke-8 gagal melaksanakan tugasnya. Agar Sri Krishna tidak gagal melaksanakan tugas, Tuhan masuk ke dalam tubuh beliau. Zaman sekarang itu kerangsukan, kemasukan, gitu kan? Yang berbicara bukan dia, tapi beliau yang masuk dalam tubuhnya. Disitulah Sri Krishna dimasuki oleh Tuhan. Di situ ditunjukkan kebesaran Tuhan itu sendiri, untuk meyakinkan Arjuna agar Arjuna mau melaksanakan tugas fungsi siwa, mempralina. Sesungguhnya yang dibunuh di situ bukanlah saudara, gurunya, pamannya. Yang dibunuh adalah sifat angkara murkanya. Di sini juga kisah Lubdaka, kalau kita lihat, Dewa Siwa mempunyai kewenangan untuk itu. Sehingga semua binatang yang dibunuh oleh Lubdaka karena untuk dimakan dan untuk diberikan tetangganya juga, itu dianggap sifat-sifat persembahan, memberikan juga untuk menyambung hidupnya, untuk menghidupi anak dan istrinya. Dengan melaksanakan tugas Tato Brata Yoga Samadhi selama 24 jam itu dan 36 jam tidak tidur, dapatlah panugerahan untuk berada di Siwaloka.